Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3896 Kekuatan Naga Jahat. Menggunakan roh pedang untuk menaklukkan naga jahat adalah cara terbaik yang dapat dipikirkan Lin Bai saat ini. Naga jahat Jiao memiliki metode rahasia yang putus asa di tangannya. Begitu dia ingin membunuh Lin Bai juga akan fokus padanya. Inilah yang tidak ingin dilihat Lin Bai. Berdiri di atas kepala naga-naga jahat, roh pedang menelan menyebar sedikit dan mengeluarkan semua kekuatan fagositik di sini. Aku akan membantumu melawan kekuatan melahap tempat ini, dan kamu akan merampok harta karun itu. Jika ada yang aku butuhkan, kamu dapat memberikannya kepadaku. Jika aku tidak membutuhkannya, kamu dapat mengambil semuanya. Lin Bai duduk di antara tanduk naga dan berkata dengan tenang. Hal terpenting bagi Lin Bai untuk datang ke sini adalah menemukan Wuxing Dao Tipian dan harta karun yang dapat menangani para dewa raksasa. Selain itu, harta karun lainnya tidak terlalu dibutuhkan oleh Lin Bai. Khusus untuk budidaya pedang, hanya dibutuhkan satu orang dan satu pedang untuk membuat dunia terbalik. Sebagian besar senjata ajaib dalam kultivasi pedang adalah metode perisai dan tipe perlindungan tubuh. Sedangkan untuk harta karun tipe serangan, untuk kultivasi pedang, itu hanya beban. Naga jahat itu merasakan kekuatan menelan seluruh tubuhnya dan terus-menerus memakan dagingnya sendiri. Dia langsung sangat gembira. Tanpa pengikisan kekuatannya dari hari ke hari, dia dapat mengerahkan semua kemampuannya untuk bersaing dengan yang lain di tempat itu. Jika kamu membantuku tadi, bagaimana mungkin aku bisa dikalahkan oleh monster tua di kota Tianyi? Naga jahat Jiao merasa menyesal. Jika Lin Bai membantunya melawan Paman Jiu dan Xiong Sueqing, dia tidak akan dikalahkan dan melarikan diri. Namun naga jahat itu tidak patah semangat. Ada banyak harta karun di sini. Menurut Lin Bai, dia dapat memberikan sisanya kepada naga jahat selama itu berguna baginya. Naga itu mengibaskan ekornya seperti guntur. Tubuh naga itu, yang panjangnya sekitar 100 zang, berayun dalam kegelapan, dan naga besar itu berguling lurus ke depan. Keagungan Raja Iblis itu membuat banyak orang kuat takut. Dalam kegelapan yang tak jauh di depan, Nangong Qingxuan menemukan titik cahaya yang besar dan menemukan harta karun di dalamnya. Itu adalah senjata pedang. Dia sangat senang. Meskipun ada banyak pedang perak di Istana Nanping selama bertahun-tahun, ada lebih dari satu pedang di Istana Nanping. Ketika Nangong Qingxuan hendak menyingkirkan para prajurit sihir, tiba-tiba, 3 atau 4 orang kuat datang dari kelompok es gelap. Merasa bahwa senjata sihir itu luar biasa, sekelompok orang segera membuka pertempuran berdarah. Dalam perkelahian itu, Nangong Qingxuan terluka parah. Dia menatap 3 orang di depannya dengan mata rendah dan berkata dengan suara dingin, orang-orang ini benar-benar putus asa. Ya, mereka sudah lama sekarat. Mereka tidak memiliki banyak umur panjang. Sekarang mereka bisa mendapatkan beberapa harta, jadi mereka akan melakukan yang terbaik. Ketiga orang kuat kuno ini semuanya adalah manusia, tetapi dengan sejarah yang panjang, tidak jelas apakah mereka berasal dari kota itu, atau dari kekuatan manapun. Tetapi kultivasi mereka sangat kuat. Nangong Qingxuan adalah seorang pendekar pedang. Dia berpikir bahwa dia memiliki tempat di 9 perampokan makam dewa. Namun, ketika menghadapi ketiga orang kuat kuno ini, dia sangat tidak berdaya. Dia hampir ditekan oleh mereka. Meskipun Nangong Qingxuan membagi sebagian kekuatannya untuk melawan invasi kekuatan melahap di sini, dia tahu bahwa ketiga orang kuat kuno itu juga melawan invasi kekuatan melahap, jadi sebenarnya, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kekuatan kultivasi mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ketiga orang kuat kuno itu menyerbu ke Nangong Qingxuan. Nangong Qingxuan kembali dipukul dengan keras, dan tubuhnya sempoyongan. Milikku. Suara serak keluar dari mulut salah satu dari 3 orang kuat, dan mereka pun bergegas menuju cahaya bintang yang besar itu. Pada saat ini, terjadi ledakan besar, ruang bergetar, dan kekuatan yang melonjak datang dari kejauhan seperti air pasang. Ketiga orang kuat kuno dan Nangong Qingxuan dikejutkan oleh suatu kekuatan. Mereka semua menoleh dan melihat seekor naga jahat yang kuat bergegas keluar dari kegelapan. Dengan tubuh naga yang berayun, kekuatan besar itu mengejutkan Nangong Qingxuan dan yang lainnya. Ketiga orang kuat kuno itu dipukuli dan memuntahkan darah. Itu adalah senjata pedang. Apakah kalian membutuhkannya? Setelah menyingkirkan orang-orang itu, naga jahat itu memotret cahaya bintang di depannya, melihatnya, dan bertanya kepada Lin Bai. Lin Bai melihat ke bawah dan melihat bahwa senjata ajaib itu tidak lemah. Itu adalah salah satu harta karun terbaik yang ditemukan Lin Bai di ruang ini. Namun, Lin Bai masih memiliki senjata ajaib dan pedang iblis itu. Jika kalian menyimpannya, kalian dapat menyimpannya.
Jika tidak, Anda tidak akan kehilangan banyak. Jika Anda suka, ambillah. Lin Bai berkata dengan lembut. Naga jahat itu mengerti bahwa Lin Bai membenci pedang ini, tetapi jika dia tidak menginginkannya, dia bisa mengambilnya begitu saja. Tanpa ragu, naga jahat itu menelan senjata ajaib itu di mulutnya. Dengan cara ini, ada beberapa hal jahat di masyarakat kultivasi naga. Qiyu Litian, ini adalah harta yang kami hargai. Ketiga lelaki tua yang kuat itu sangat marah dan meraung ke arah naga itu sambil menggertakkan gigi. Nangong Qingxuan tercengang. Dia ketakutan oleh mantan penguasa kota kejahatan dan tidak membuka mulutnya. Namun, dia melihat bahwa di atas kepala naga yang agung dan di bawah dua tanduk naga yang lurus, tampaknya ada sosok yang menjulang. Setelah melihat lebih dekat, dia tahu orang itu, yang adalah Lin Bai, yang pernah datang ke sini sebelumnya. Itu dia. Nangong Qingxuan terkejut. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Lin Bai bisa menjinakkan naga jahat di alam Tao Jiuji. Bahkan jika dua dewa di kota Lingqiao tidak dihormati, mereka akan dianggap sebagai satu dewa jahat di kota Lingqiao. Beberapa saat yang lalu, dia baru saja mengayunkan tubuhnya untuk mengguncang tiga pria kuat kuno. Faktanya, kekuatannya dapat dilihat. Apakah kamu menyukainya? Apakah itu milikmu? Naga jahat itu minum dengan dingin, sepasang mata naga menatap tajam ke arah mereka. Jangan buang waktu. Aku melihat monster tua dan kaisar ungu dari kota Tianyi, mereka telah pergi ke tempat yang sangat dalam. Naga jahat merampok harta karun di sini, tetapi mata Lin Bai melihat jauh ke depan. Dia melihat kaisar ungu, paman ke-9, Xiong Suiqing, Ye Qianjiao, dan yang lainnya telah pergi ke kedalaman yang ekstrim. Hanya Lin Bai dan naga jahat Jiao yang masih berputar-putar di tahap pinggiran. Mendengar ini, naga jahat itu memuntahkan napas putih, sedikit marah, dan memutar tubuh naga besar itu untuk pergi dari sini. Ketiga orang kuat kuno itu melihat naga jahat itu pergi, dan segera saling memandang, menunjukkan warna yang ganas. Lin Bai, yang duduk di tanduk naga, memperhatikan sesuatu yang aneh tentang mereka. Melihat mata mereka bertiga, dia tampaknya menilai apakah mereka dapat mengalahkan naga jahat Jiao. Namun segera, mata mereka terpaku. Kalian dalam masalah. Mereka bertiga tampaknya berpikir bahwa mereka dapat bekerja sama untuk memeriksa kalian. Lin Bai berbisik kepada naga jahat itu. Naga jahat itu tertegun, dan sudut matanya menyapu ketiga orang itu. Dia berkata dengan suara dingin, tiga semut, bahkan jika kalian memberi mereka kultivasi jalan 9 perampok, mereka hanya semut yang sedikit lebih kuat. Bagaimana kita bisa berani? Lin Bai mendengar bahwa sepertinya naga jahat itu tidak ingin membuang waktu untuk mereka. Namun pada saat ini, ketiga pria itu tiba-tiba menyambar, membunuh naga di kedua sisi, dan berlari langsung ke kepala. Dua orang berpura-pura menyerang, sementara yang lain mengeluarkan pedang ajaib untuk memenggal kepala naga jahat itu. Mencari kematian. Naga jahat itu tiba-tiba berbalik, dan mata naga itu memuntahkan amarah. Boom dan boom, ekor naga itu berayun, dan keduanya langsung difoto menjadi sepotong kabut darah. Dan orang kuat dengan pedang yang ditebas tiba-tiba memiliki rasa dingin di matanya, ini adalah kekuatan tempur puncakmu. Tidakkah kamu perlu melawan kekuatan menelan di sini? Raungan. Jawaban atas pertanyaan orang kuat Teran ini adalah raungan naga jahat. Mengaum, dari mulut naga itu memuntahkan pilar kekuatan, akankah orang kuat Teran ini bersama dengan para prajurit sihir menjadi abu? Nangong Qingxuan, yang tidak pernah bergerak, tercengang oleh pemandangan ini. Dia juga merupakan kultivasi Jiuji Daojing, dan Jiaolong jahat juga merupakan kultivasi Jiuji Daojing. Namun, dia merasa bahwa dia sama lemahnya dengan seorang wanita di depan Jiaolong jahat. Bab 3897 Istana Giok Putih. Metode guntur naga ganas membunuh tiga orang kuat kuno berturut-turut, yang membuat Nangong Qingxuan ketakutan hingga berkeringat dingin dan pupil matanya pecah. Lin Bai, yang duduk di kepala naga-naga jahat itu, berbisik, Tuan Nangong Qingxuan, tempat ini berbahaya. Harap lebih berhati-hati. Orang-orang kuat tua itu hanya punya satu napas terakhir. Mereka berjuang untuk hidup mereka di sini. Jangan mencoba melawan mereka. Ketika suara itu bergema, naga itu bergoyang dan menyapu ke depan. Nangong Qingxuan tercengang melihat naga jahat dan Lin Bai pergi. Sampai mereka menghilang di bidang penglihatan, Nangong Qingxuan kembali sadar dan menelan ludah dengan susah payah, Lin Bai ini bukan orang biasa. Pada saat ini, Nangong Qingxuan teringat semua hal yang telah dilakukan Lin Bai di makam Dewa Surga. Pria ini, yang tidak dikenal sebagai seniman bela diri semu Taoisme, benar-benar membuat gelombang di makam dewa dalam waktu singkat 1 atau 2 tahun.
Menghadapi pengejaran tiga kaisar hantu, King Su melarikan diri dengan santai, menangkap prajurit sihir koridor, memegang pedang bulan di tangan, dan setelah datang ke 3.000 tempat yang terhormat, mereka tidak tahu bagaimana menjinakkan naga jahat yang telah melintasi langit dan bumi ribuan tahun yang lalu. Sejak zaman kuno, hanya sedikit orang yang bisa duduk di atas kepala naga. Jika orang ini tidak mati, jika dia menerobos alam Tao di masa depan, saya khawatir seluruh pola makam dewa harus diubah untuknya. Nangong Kingsuan tidak bisa menahan rasa takut. Lin Bai sudah membangkitkan kerusuhan yang begitu besar di makam dewa sebelum dia menerobos alam Tao. Betapa mengerikannya pemandangan itu jika dia menerobos alam Tao dan membuat kekuatannya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Nangong Kingsuan diam-diam memutuskan bahwa jika Lin Bai keluar dari sini hidup-hidup, keluarga Nangong tidak akan lagi menjadi musuh Lin Bai. Sebelum Nangong Kingsuan dengan sengaja mendekati Lin Bai, niat awalnya adalah untuk merebut senjata ajaib koridor, tetapi setelah hari ini, Nangong Kingsuan tidak memiliki ide seperti itu dalam benaknya. Tubuh naga besar dari naga jahat itu bergerak melalui kegelapan. Sepanjang jalan, dia membunuh semua orang yang menghalangi jalan dan mengambil banyak harta. Di antara 4 penguasa paling kuat dari 4 kaisar, yang kuat dan yang kuat. Sekarang, selain naga jahat, orang-orang lainnya telah langsung pergi ke kedalaman. Gagak ini, diperkirakan telah menemukan sesuatu yang sangat berharga. Dia telah berlari lebih awal. Sepanjang jalan, Lin Bai tidak menemukan gagak itu, dia tampaknya menghilang di ruang ini. Lin Bai tidak mengkhawatirkannya. Dia tahu kemampuan gagak itu. Tidak realistis untuk membunuhnya. Sekarang setelah dia menghilang, itu hanya menunjukkan bahwa dia telah menemukan harta karun yang luar biasa dan diam-diam pergi untuk mendapatkannya. Ada cahaya besar di depan. Ketika Lin Bai bermeditasi, naga jahat itu perlahan membuka mulutnya. Dalam kegelapan di depan, ada aurora yang menyilaukan berkelebat, seperti fajar di malam hari. Saat naga jahat itu mendekat, Lin Bai samar-samar melihat cahaya itu berangsur-angsur membesar, dan ada beberapa sosok berdiri di depannya. Jika Anda perhatikan dengan saksama, mereka adalah Kaisar Ungu, Ye Qianjiao, Paman ke-9, Xiong Suiqing dan yang lainnya. Di depan cahaya besar itu, Lin Bai menemukan bahwa ada istana giok putih besar, memancarkan cahaya suci yang kabur. Istana itu setinggi 3 lantai, dengan area yang sangat luas. Lokasi pembangunannya seperti tempat tinggal peri. Ada semua jenis susunan terlarang di luar, yang memancarkan kekuatan penghancur. Jika Anda tidak menyentuh satu titik dengan hati-hati, Anda akan dipukuli sampai mati. Sekarang Kaisar Ungu dan yang lainnya berdiri di depan istana, berdiri diam dan menggunakan berbagai cara untuk menguji kekuatan formasi di sini. Kutu busuk itu datang. Paman ke-9 tersenyum dan melihat kembali ke kegelapan di belakangnya. Xiong Suiqing tidak mengerti. Apa itu kutu busuk? Apakah ada kutu busuk di tempat yang berbahaya seperti itu? Dengan tatapan bingung di matanya, Xiong Suiqing melihat ke belakang. Dalam kegelapan di belakangnya, dia melihat kepala naga yang mengerikan yang menerobos tirai hitam dan memperlihatkan yang pertama. Wajah Xiong Suiqing memucat dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Sampai naga itu memperlihatkan seluruh tubuhnya, naga besar seperti gunung, membentang di langit. Pada setiap sisik, ada kekuatan yang mengerikan. Itu sama dengan Jiuji Daojing, tetapi Xiong Suiqing memiliki perasaan yang sama dengan Nangong Kingsuan. Tampaknya dia sangat kecil di depan naga jahat itu. Perhatian Xiong Suiqing sepenuhnya terfokus pada naga jahat itu. Sebaliknya, tatapan mata Paman ke-9, Ye Qianjiao dan Kaisar Ungu semuanya tertuju pada kepala naga. Mereka melihat seorang pemuda pendiam berpakaian hitam duduk di antara tanduk naga. Tatapan matanya seperti kolam yang dalam, dan tatapannya tidak dapat diprediksi. Hal yang paling membingungkan adalah dia sebenarnya hanya memiliki kultivasi Daojing semu. Ye Qianjiao terkekeh dan berkata, "Naga tua, kamu sebenarnya ditunggangi oleh seorang pendekar yang akan berada di jalan. Bisakah kamu mengatakan bahwa kamu telah berada di ambang kematian selama bertahun-tahun, dan kamu tidak lagi berada di tahun yang sama?" Naga jahat itu menatap tajam ke arah Ye Qianjiao. Tanpa banyak bicara, dia hanya bertanya, "Di mana tempat ini?" Paman ke-9 tertawa, "Kamu tidak tahu untuk melihat." Naga jahat itu berkata dengan dingin, "Kalian berdua manusia purba, apakah kalian ingin bertarung? Aku tidak keberatan bertarung dengan kalian." Pada saat ini, Kaisar Ungu membuka mulutnya, dan kata-katanya yang keras keluar dari kabut, "Istana ini seharusnya merupakan hasil dari kesadaran melahap manusia. Seharusnya ada harta karun yang nyata di dalamnya. Kalian dapat melihat harta karun itu di ruang ini. Meskipun mereka baik, mereka tidak dapat naik ke panggung.
Kurasa manusia yang melahap akan menyembunyikan harta karun mereka yang sebenarnya di suatu tempat. Kami telah mencari di tempat ini, dan hanya disinilah tempat yang paling cocok. Di istana ini, ada kekuatan melahap yang kuat, dan tidak ada yang berani mendekatinya. Kaisar Ungu perlahan menceritakan situasi tempat ini, dan tidak ada yang perlu disembunyikan. Sejak naga jahat tiba di sini, tidak butuh waktu 1,5 menit baginya untuk mengetahui petunjuk tempat ini. Mendengar kata-kata Kaisar Ungu, naga jahat juga dengan hati-hati menjelajahinya. Seperti yang dikatakan Kaisar Ungu, ada kekuatan melahap yang kuat di Istana Giok Putih. Kekuatan melahap ini tidak sebanding dengan yang ada di tempat ini. Kekuatan melahap di dalamnya cukup kuat untuk menghancurkan Tao yang kuat. Juga karena takut akan kekuatan melahap tempat ini, Kaisar Ungu, Paman Bela Diri ke-9, Ye Qianjiao dan bakat lainnya tidak berani maju. Mata naga jahat itu tenggelam, dan suara itu berkata kepada Lin Bai, Istana Giok Putih ini seharusnya menjadi tanah harta karun nyata yang didirikan oleh orang-orang Tuntian. Kekuatan melahap di atasnya adalah yang terkuat di tempat ini. Tidak seorang pun bisa masuk kecuali kamu. Lin Bai terkekeh dan mengangguk, dan dia juga menemukan petunjuk di sini. Ada banyak kekuatan melahap di ruang melahap ini, tetapi mereka tidak kuat. Namun, Istana Giok Putih dipenuhi dengan kekuatan melahap Daozun, yang jelas ditinggalkan oleh orang-orang Tuntian. Kaisar Ungu dan Paman Bela Diri ke-9 dapat membawa kekuatan melahap di ruang ini dan mengumpulkan harta, tetapi mereka tidak berani membawa kekuatan melahap istana dan masuk ke dalamnya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berdiri di luar pintu dengan bingung. Jika mereka mendekatinya dengan mudah, mereka akan berakhir menjadi abu. Karena itu milikku, aku akan masuk dan melihatnya. Lin Bai berdiri dari kepala naga-naga jahat dan menatap Istana Giok Putih dengan mata bermartabat. Bab 3898 Kemana Burung Gagak Pergi. Lin Bai berdiri dari kepala naga-naga jahat, melompat dan jatuh di depan Istana Giok Putih. Zidi, Ye Qianjiao, Jiu Sishu, dan yang lainnya telah menemukan Lin Bai. Melihatnya duduk di kepala naga sungai jahat, mereka juga curiga bahwa Lin Bai luar biasa. Lin Bai berjalan ke Istana Giok Putih selangkah demi selangkah. Tampaknya dia tidak takut dengan kekuatan melahap di Istana Giok Putih. 10 langkah dari Istana Giok Putih, di mana kekuatan melahap akan berkerumun, jika kamu tidak dapat melarikan diri, kamu pasti akan mati tanpa seluruh tubuh. Wajah cantik Ye Qianjiao dingin dan berkata ke punggung Lin Bai. Lin Bai menutup telinga, berjalan lurus ke depan, dan secara bertahap datang 10 langkah jauhnya. Benar saja, gelombang kekuatan yang mengerikan dari Istana Giok Putih berkumpul di Lin Bai. Kekuatan melahap ini tampaknya seperti pedang tajam, yang ingin memotong Lin Bai menjadi ribuan keping. Namun, pada saat kekuatan ini hendak menghancurkan Lin Bai, jiwa pedang di tubuh Lin Bai berkelebat, dan kekuatan itu mengenai tubuh Lin Bai, lalu menghilang. Lin Bai tertawa dan segera melangkah maju ke gerbang Istana Giok Putih. Dia mendorong pintu dan memasuki istana. Dia masuk. Benarkah masuk? Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa menghindari kekuatan melahap yang dapat menghancurkan tingkat Daozun? Kaisar Ungu, Ye Qianjiao, dan Paman ke-9 semuanya tercengang. Pada saat berikutnya, orang-orang ini saling memandang dengan tatapan dingin di mata mereka, seolah-olah mereka membuat beberapa ide yang salah. Berkibar. Berkibar. Di dalam istana, ada semburan suara kepakan sayap, seolah-olah ada sesuatu yang terbang dari kejauhan, perlahan-lahan mendekat. Dalam kegelapan, lampu menyala satu persatu, menghilangkan kegelapan dan menerangi istana. Ketika cahaya menghilangkan kegelapan, dia melihat seorang pria paruh baya berjubah hitam duduk berlutut di tengah istana. Wajahnya seperti pisau, dan martabatnya luar biasa. Ketika dia mendengar suara itu, kelopak matanya, yang sudah bertahun-tahun tidak terbuka, berdetak perlahan. Saat berikutnya, kelopak matanya terangkat, memperlihatkan sepasang pupil yang berkilauan, seperti bintang. Oh! Kamu belum mati. Tidak, ini ilusi yang kamu tinggalkan. Dari kegelapan terdengar tawa, dan suara kepakan sayap tidak berhenti, tetapi menjadi lebih intens. Seekor gagak seukuran kepalan tangan, perlahan-lahan jatuh dari kegelapan, berdiri di sisi lampu, dengan kepala miring, dan menatap lelaki tua berpakaian hitam itu. Memang itu hantu. Aku tidak menyangka aku menunggu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya itu adalah kamu. Lelaki tua berpakaian hitam itu tampaknya tidak pernah berbicara selama bertahun-tahun. Suaranya kering dan dalam. Lehernya yang kaku sedikit terpelintir saat berbicara, menghadap Gagak. Mana pecahan-pecahannya? Gagak itu menatap lelaki tua itu dengan kepala miring untuk waktu yang lama.
Akhirnya dia tampak memikirkan sesuatu. Dia bertanya. Lelaki tua berpakaian hitam itu berkata, aku tidak percaya padamu. Aku tidak akan memberimu pecahan-pecahan itu. Gagak terus memiringkan kepalanya, seolah mencoba mengingat sesuatu, tetapi ingatannya adalah pecahan-pecahan yang terfragmentasi, dari waktu ke waktu dapat memikirkan kalimat yang tidak dapat dipukul, aku membantumu menemukan pecahan ini, itu seharusnya milikku. Lelaki tua berpakaian hitam itu menjawab, kamu memanfaatkanku, kalau tidak, bagaimana aku bisa berakhir seperti ini? Dalam kegelapan, seekor gagak, seorang pria kuat yang telah meninggal selama bertahun-tahun, terdiam lama. Burung gagak mencoba memikirkan semua berita yang relevan dan berkata dari waktu ke waktu, kamu sudah mati, dan tidak ada gunanya meninggalkan potongan itu di sini. Mengapa kamu tidak membiarkanku mengeluarkannya? Mungkin aku bisa menyatukan semua potongan itu. Orang tua berpakaian hitam bertanya, berapa banyak potongan yang kamu punya? Otak burung gagak kosong, tiba-tiba muncul sebuah angka, 9. Orang tua berpakaian hitam berkata, jika kamu menghitungku, kamu akan mendapat 10. Apa yang ada di benda ini? Burung gagak memiringkan kepalanya dan matanya tampak kesakitan, aku tidak tahu, tetapi ini penting. Orang tua berpakaian hitam memutar lehernya yang kaku dan dengan sungguh-sungguh berkata, kamu pergi, bahkan jika itu dikubur di sini bersamaku, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Otak burung gagak yang kosong tiba-tiba sadar kembali, matanya bersinar, dan dia memarahi orang tua berpakaian hitam, kamu orang tua yang keras kepala, aku menyuruhmu untuk mencuri benda ini, tetapi kamu tidak memberikannya kepadaku. Kita sepakat bahwa kamu akan mencuri benda ini untukku, dan aku akan membantumu menghindari pengejaran dewa yang agung. Dasar orang tua, kau akan kembali padaku. Orang-orang Tuntian benar-benar tidak punya hal yang baik, tidak ada hal yang baik. Kau sangat licik, begitu juga Lin Bai. Aku sangat marah. Aku sangat marah. Orang tua berpakaian hitam itu tidak mengatakan sepatah kata pun untuk mendengarkan auman burung gagak, tetapi ketika burung gagak itu menyebut Lin Baizi, tiba-tiba ada kilatan di matanya, apakah kau bertemu dengan orang-orang Tuntian kedua? Burung gagak itu pintar, dengan cepat berkata, kau akan memecah belahku, aku akan membawanya untuk menemuimu, dia sekarang berada di ruang fagositosismu. Orang tua berpakaian hitam itu tertegun. Dia melihat kegelapan di luar istana. Mulutnya perlahan-lahan melirik senyum, tidak, dia datang. Mata burung gagak itu melebar, berbalik untuk melihat sosok berpakaian hitam, berjalan perlahan ke dalam istana, dan segera mendatangi mereka. Sialan, tidak baik datang pada saat ini, aku harus datang sekarang. Ada yang tidak beres. Bagaimana Lin Bai bisa sampai di sini secepat ini? Ada begitu banyak harta karun di dunia luar, bukankah dia mencarinya satu per satu? Terlebih lagi, ada begitu banyak orang kuat kuno yang bangkit kembali, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Hati gagak dipenuhi keraguan, tetapi sekarang Lin Bai telah datang ke istana. Saat dia berjalan ke dalam istana, dia melihat bahwa bagian dalam telah diterangi oleh cahaya yang tidak diketahui. Berjalan perlahan di istana yang terbuka dan dalam, dia masuk ke aula utama tanpa sadar. Melihat sosok yang duduk bersila, Lin Bai masuk. Ketika dia datang ke kuil, Lin Bai dan sosok berpakaian hitam yang duduk bersila saling memandang. Wajah Lin Bai tenang, dan sosok berpakaian hitam itu ramah dan tersenyum. Hanya orang Tuntian yang bisa berjalan di sini. Tentu saja, dia pengecualian. Tidak ada tempat yang tidak berani dia kunjungi di dunia ini. Orang tua berpakaian hitam itu tersenyum pada Lin Bai dan menunjuk ke burung gagak yang berdiri di atas lampu, yang berarti mengingatkan Lin Bai bahwa ada orang lain di sini. Burung gagak. Lin Bai tertegun dan menatap burung hitam di atas lampu. Setelah mencari sekian lama di tempat ini, aku tidak menemukan jejak gagak, tetapi aku tidak menyangka dia datang ke istana lebih awal. Jika wajah gagak terlalu lambat, kamu akan sangat marah. Lin Bai tidak memperhatikan gagak itu. Sebaliknya, dia menatap lelaki tua berpakaian hitam itu. Dia menggenggam tangannya dan memberi hormat dengan serius, Lin Bai dari suku Tuntian, aku telah bertemu dengan tetuaku. Lelaki tua berpakaian hitam itu menyeringai dan mengangkat tangannya yang kaku sedikit. Dia memberi hormat kepada Lin Bai, Liao Lu, suku Tuntian, kamu sopan. Bab 3899, Klan Penelan Langit. Liao Lu. Setelah upacara selesai, Lin Bai menatap serius orang-orang Tuntian di depannya. Sejauh ini, dia adalah orang Tuntian kedua yang pernah dilihat Lin Bai. Namun sayangnya, dua orang Tuntian yang ditemui Lin Bai telah meninggal selama bertahun-tahun, hanya menyisakan beberapa roh hantu. Orang Tuntian pertama, bernama King He, terlihat di punggung bukit ajaib di tanah kuno.
Memikirkan King He, Lin Bai sangat sedih. Jika King He tidak menyerahkan nyawanya untuk mengirim Lin Bai pergi, mungkin Lin Bai akan mati di Senjiling. Pada saat itu, kekuatan King He juga terkuras. Liao Lu di depannya adalah orang Tuntian kedua yang pernah dilihat Lin Bai. Seperti King He, dia telah meninggal selama bertahun-tahun. Dia telah mempertahankan ilusi ini dengan mempertahankan istana giok putih. Gagak, pergilah dulu. Orang-orangku dan aku punya sesuatu untuk dikatakan. Liao Lu berkata sambil tersenyum kepada Gagak di bahu Lin Bai. Burung Gagak itu melotot, apa yang tidak bisa kau katakan di hadapanku? Sebuah transaksi yang curang. Liao Lu tertawa getir dan tidak banyak bicara. Dengan jentikan jarinya, burung Gagak itu dikirim keluar dari istana giok putih oleh Liao Lu. Lin Bai dapat membayangkan bahwa setelah burung Gagak itu dikirim keluar, ia akan mengutuk. Liao Lu berkata, kita tidak punya banyak waktu. Burung Gagak itu adalah karakter yang sulit. Meskipun aku yang mengirimnya keluar, ia akan segera menemukannya kembali. Lin Bai bertanya, aku bertemu burung Gagak ini secara tidak sengaja, tetapi menemukan bahwa ia tampaknya telah kehilangan banyak ingatan, asal-usulnya tidak diketahui, tetapi ia memiliki kemampuan misterius. Apakah kau tahu asal-usul makhluk ini? Liao Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku khawatir burung Gagak ini sudah ada sejak lama. Sebelum itu, ia pasti telah mengalami beberapa luka, yang menyebabkan ingatannya tidak lengkap. Meskipun aku tidak tahu asal-usulnya, aku tahu bahwa burung Gagak itu memiliki sosoknya dalam banyak peristiwa besar di dunia spiritual. Aku telah direndahkan ke tempat ini karena burung Gagak itu. Mata Lin Bai berbinar dan dia menatap Liao Lu dengan sedikit rasa ingin tahu. Gagak dan Liao Lu masih terhubung. Lin Bai segera berpikir dengan hati-hati bahwa makam hari perang jatuh ke dalam kehampaan, dan sekarang sudah berlalu selama bertahun-tahun. Keberadaan Liao Lu pasti sangat tua, puluhan ribu tahun yang lalu, ratusan ribu tahun yang lalu meskipun banyak buku kuno memiliki beberapa kata tentang keberadaan makam dewa, itu tidak praktis. Kita harus tahu bahwa setelah jatuhnya makam dewa surga dari dunia roh, kita tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk mengapung di kehampaan gelap sebelum sampai ke ruang batas bawah. Di masa lalu, kita tidak tahu berapa tahun sebelum ditemukan oleh para pejuang dunia bawah dan terperangkap di sekitar dunia bawah dengan metode rahasia. Jika kita mengatakan bahwa Gagak ada pada periode yang sama dengan Liao Lu, bukan berarti burung Gagak sudah berumur panjang. Lin Bai duduk dan mendengarkan dengan saksama Liao Lu berbicara tentang hal-hal sepele tahun itu. Saat itu, aku bersembunyi dengan sangat baik, tetapi begitu aku keluar, aku diawasi oleh Protos raksasa. Namun, aku harus melarikan diri dan berpikir tentang cara menghindari pencarian Protos raksasa. Protos raksasa menggunakan kompas dewa raksasa untuk mengejar lebih dekat dan lebih dekat. Tepat ketika aku bingung, Gagak ini muncul di hadapanku. Dia menyuruhku melakukan sesuatu untuknya, dan dia bisa membuatku menghindari pengejaran Protos raksasa. Awalnya, aku tidak percaya bahwa seekor Gagak di Sendan dapat menghindari pengejaran Protos raksasa. Tetapi Gagak itu menawarkan untuk membiarkannya mengikutiku untuk sementara waktu. Selama dia berdiri di bahuku, Protos tidak akan menemukanku. Aku mengambil sedikit keberuntungan dan menyetujui permintaannya. Benar saja, selama periode ketika aku membawanya pergi, Protos raksasa tidak benar-benar menemukanku. Aku mulai percaya bahwa Gagak memiliki kemampuan untuk menjauhkanku dari para troll. Kemudian, aku membuat perjanjian dengannya bahwa aku akan mencuri harta karun untuknya. Setelah selesai, dia akan memberiku cara untuk menghindari kejaran para Protos raksasa. Mendengar ini, Lin Bai mengerutkan kening. Lin Bai tahu kemampuan seekor burung Gagak. Tidak ada yang tidak bisa dia curi. Tetapi mengapa dia membutuhkan bantuan kali ini? Harta karun apa itu? Tanya Lin Bai. Liao Lu melanjutkan, harta karun itu diperoleh oleh seorang murid Zhenzuan dari Feijian Xianmen di tempat rahasia. Saat itu, aku tidak tahu apa itu. Jadi aku pergi ke pintu dan membunuh murid Zhenzuan itu dalam perjalanan kembali ke gerbang abadi Feijian. Dengan kekuatanku saat itu, tidak sulit untuk membunuh seorang murid sejati dari sekte abadi Feijian. Tetapi kemudian terungkap. Klan abadi Feijian sama sekali tidak tahu bahwa itu adalah tanganku. Kemudian, aku tidak tahu mengapa keluarga abadi raksasa juga tahu tentang masalah ini. Namun, aku tahu bahwa klan abadi pedang terbang tidak akan pernah berkolusi dengan keluarga abadi raksasa, dan dia tidak akan pernah memberitahu abadi raksasa tentang harta karun ini. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mengetahuinya, kemudian, klan abadi Feijian dan klan abadi raksasa mengeluarkan perintah perburuan, dan jejakku terungkap.
Ketika aku melarikan diri ke kerajaan Dewa Surga memberi perintah kepada gerbang abadi pedang terbang dan keluarga abadi raksasa untuk memblokir perbatasan, sehingga aku tidak bisa melarikan diri. Pada saat itu, burung gagak menyuruhku untuk memberinya harta karun, dan dia akan mengirimku pergi dari makam dewa. Tetapi pada saat itu, aku kebetulan menemukan harta karun itu. Itu adalah pecahan. Sepotong batu giok. Sepertinya itu adalah pecahan sesuatu. Karena aku tahu ini benda ini, aku tidak bisa memberikannya pada burung gagak. Kata-kata Liao Lu semakin tegas di sini. Puing-puing. Pecahan lagi. Lin Bai tidak mengerti. Apa gunanya pecahan ini? Ada dua bagian di tubuh Lin Bai, tetapi keduanya tampaknya bersembunyi di tubuh Lin Bai secara terpisah dan tidak dapat ditemukan. Pecahan apa ini? Mengapa begitu banyak orang ingin menemukannya? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Liao Lu terkekeh, ada pendapat yang berbeda tentang legenda pecahan ini di dunia spiritual. Beberapa orang mengatakan bahwa pecahan ini adalah harta yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Selama kamu menemukan semua bagiannya, orang ini akan menjadi penguasa tertinggi di dunia spiritual. Beberapa orang mengatakan bahwa pecahan ini merekam keterampilan abadi yang sebenarnya. Orang biasa dapat hidup selamanya selama mereka terinfeksi dengan jejak sebab dan akibat. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Hanya beberapa legenda ilusi tidak dapat menyebabkan gangguan sebesar itu di dunia roh. Apakah kamu sudah mengumpulkan semua bagiannya? Ada berapa bagian? Liao Lu menatap Lin Bai dengan serius, dunia roh sudah ada sejak lama. Aku tidak tahu apakah ada orang yang telah mengumpulkan semuanya di zaman kuno. Namun, aku tahu bahwa rahasia yang tersembunyi di dalam bagian ini terkait dengan perang antara klan Tuntian dan Protos raksasa. Semakin Lin Bai mendengar ini, semakin bingung dia. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, perang antara klan Tuntian dan Protos raksasa. Bukankah kita musuh dengan Protos? Protos raksasa takut dengan kekuatan klan Tuntian, jadi mereka ingin memusnahkan akar klan Tuntian. Apakah ada alasan lain untuk ini? Apakah bisa dikatakan bahwa perang antara Protos raksasa dan klan Tuntian adalah untuk memperebutkan pecahan-pecahan ini? Bab 3900 Misteri Klan Penelan Langit. Lin Bai merasa bahwa semua orang di dunia sedang mencari pecahan batu giok hijau. Ling Tianzi datang ke benua kuno untuk mendapatkan pecahan batu giok hijau. Batas bawah Xianzong kuno membunuh urat nadi Kunsu di Dongzu demi pecahan. Sekarang Liao Lu jatuh ke daerah terlarang saat ini, itu juga demi pecahan. Lin Bai sangat ingin tahu tentang kekuatan sihir pecahan batu giok hijau ini, yang dapat membuat begitu banyak orang mengambilnya. Di dunia roh, kekuatan dengan nama tampaknya telah bergabung dalam perjalanan panjang mencari pecahan. Dapatkah kita mengatakan bahwa perang antara klan Tuntian dan Protos raksasa bukan hanya karena Protos raksasa takut pada kekuatan klan Tuntian, tetapi juga sebagian karena pecahan batu giok hijau? Lin Baimu menatap Liao Lu dan bertanya. Liao Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, memang benar bahwa semua orang di dunia ini mencari pecahan giok hijau. Namun, sebenarnya, orang-orang yang benar-benar membutuhkan pecahan giok hijau adalah kita. Tepatnya, orang-orang Tuntianlah yang membutuhkannya. Lin Bai terkejut, orang-orang Tuntian membutuhkan pecahan giok hijau. Mengapa? Liao Lu terkekeh, dalam legenda orang-orang Tuntian, mengumpulkan semua pecahan giok hijau akan mengungkap misteri klan Tuntian. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, misteri kebangsaan Tuntian. Liao Lu berkata, ya, Lin Bai, apakah kamu tidak memikirkannya? Mengapa jiwa kebangsaan Tuntian begitu istimewa? Mengapa jiwa klan Tuntian lebih unggul daripada surga dan dunia? Mengapa di antara begitu banyak roh bela diri, Protos raksasa harus menargetkan klan Tuntian? Mata Lin Bai membeku. Setelah dia dilahap oleh jiwa pedang, dia memikirkannya lebih dari sekali. Di alam bawah, pada dasarnya ada dua jenis roh bela diri, satu adalah roh pembeda biasa, yang merupakan roh yang dibangkitkan oleh sebagian besar seniman bela diri. Yang kedua adalah roh iblis, yang sangat kuat, dan hampir memiliki kemampuan untuk hidup selamanya dan tidak pernah mati. Sejauh ini, Lin Bai telah bertemu dengan 3 dari mereka. Pada saat Lingdong, Lin Bai bertemu dengan roh, Li Huo, yang merupakan jiwa dari jalan jahat. Tidak peduli berapa kali dia membunuh orang ini, dia akan terlahir kembali dari api. Terakhir, Lin Bai biasa melahap jiwa pedang dan menghancurkan roh Li Huo bersama-sama, yang membunuh lawannya. Yang kedua adalah kakak laki-laki Feng Wenjun, yang pernah meninggal di medan perang ketika Sekte Iblis sedang kacau di Dongzu. Kemudian, dia secara ajaib dibangkitkan. Pada saat itu, Hou Lin Bai menduga bahwa Feng Wujun mungkin memiliki roh iblis, tetapi dia tidak menunjukkannya.
Ketiga, di luar Laut Lingdong Donghai, roh bela diri monster tua yang terperangkap itu juga merupakan roh jalan iblis. Meskipun dia tidak tahu, Lin Bai menyebutnya, kepiting pertapa Wu Hun. Dia dapat mengambil tubuh siapapun di dunia sesuka hati. Selama roh itu abadi, dia dapat mengambilnya dan hidup sepanjang waktu. Menurut apa yang dilihat dan didengar Lin Bai, dia hampir dapat menilai bahwa roh jahat tidak akan pernah meninggalkan 8 kata, hidup abadi, bencana abadi. Dengan kata lain, mereka yang memiliki roh jalan iblis dapat hidup selamanya tanpa latihan. Namun, melahap roh seni bela diri Lin Bai lebih aneh. Tampaknya menelan roh seni bela diri lebih unggul daripada surga dan dunia. Itu dapat menghancurkan dan memurnikan semua hal di dunia, dan akhirnya menghilangkan kehampaan. Jika Anda melihat seluruh dunia, mereka yang memenuhi syarat untuk melawan roh jahat hanya dapat menelan roh. Di mata orang-orang biasa, roh iblis hampir merupakan dukungan yang tak terkalahkan, dan tidak ada yang ingin memprovokasi prajurit monster seperti itu. Namun, di seluruh dunia, hanya ada beberapa orang yang dapat membunuh roh iblis, dan klan Tuntian adalah salah satunya. Lin Bai mudah digunakan untuk melahap roh seni bela diri dan membunuh esensi Li Huo. Hingga saat ini, Lin Bai pada dasarnya dapat memahami kekuatan teror semacam ini. Selama orang-orang Tuntian bersedia melakukan yang terbaik untuk menyebarkan roh bela diri mereka, seperti tanah kuno, mereka akan dilahap dan dihancurkan hampir seketika. Kekuatan ini mengerikan. Terlebih lagi, hingga saat ini, Lin Bai belum melihat kekuatan apapun yang dapat membatasi menelan roh bela diri, kecuali bahwa Protos raksasa telah menemukan metode, mantra penguburan dewa. Tak terkalahkan, tak terkalahkan, tak terkalahkan. Liao Lu menghela napas, jiwa klan Tuntian terlalu istimewa. Tampaknya menjadi kekuatan yang lebih unggul dari dunia. Semua orang takut padanya. Kami juga ingin tahu mengapa begitu mengerikan untuk melahap jiwa pasukan. Dari mana kekuatan ini berasal? Banyak tetua klan Tuntian telah mencari selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka telah menemukan beberapa petunjuk. Semua bagian pada batu giok. Pecahan batu giok hijau dapat memberi tahu asal-usul klan Tuntian, dan bahkan memecahkan kebencian abadi antara Protos raksasa dan klan Tuntian. Itu dapat mendorong orang ke hidup dan mati. Di sini, Liao Lu berkata kepada Lin Bai dengan sungguh-sungguh, Lin Bai, pecahan batu giok hijau sangat penting. Saya harap jika Anda memiliki berita tentang pecahan batu giok hijau di masa mendatang, Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk menemukannya, dan jangan biarkan mereka semua jatuh ke tangan Protos raksasa. Meskipun Lin Bai bingung, dia juga bisa mengatakan bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di dalam pecahan giok hijau itu. Siapapun yang dapat menemukan rahasia itu akan mampu mengendalikan pola dunia. Tidak heran begitu banyak orang kuat di dunia roh mencari pecahan giok hijau. Namun, tidak ada yang tahu apa rahasia yang ada di dalam pecahan giok hijau itu. Liao Lu berkata kepada Lin Bai, ingat, jangan percaya burung gagak itu. Menurutku dia tidak bisa dipercaya. Hanya saja keberadaannya di masa lalu bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Dia menertawakanmu sekarang, karena kita semua memiliki nilai guna. Ketika suatu hari tidak ada nilai guna, mereka memalingkan muka mereka, tetapi mereka akan bersikap tanpa ampun. Tentu saja, keberadaan burung gagak di masa lalu pasti mengetahui banyak rahasia dunia roh. Jika kamu dapat menjaganya dan menggunakannya dengan benar, itu akan baik untukmu di masa depan. Itu tergantung pada bagaimana kamu menggunakan burung gagak itu. Bagi burung gagak, Lin Bai telah menganggapnya sebagai teman. Selama bertahun-tahun, burung gagak banyak membantu Lin Bai dan membantunya lolos dari kematian berkali-kali. Lin Bai akan selalu mengingat kebaikan ini. Mengenai apa yang dikatakan Liao Lu kepada Lin Bai, dia juga mengingatnya dengan kuat. Tepat saat itu, suara burung gagak terdengar dari pintu, mengapa aku mendengar seseorang yang tampan ketika aku baru saja kembali? Aku burung paling tampan di dunia. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Berkibar. Berkibar. Suara kepakan sayap terdengar, dan burung gagak itu jatuh di bahu Lin Bai dari kegelapan dan menatap Liao Lu dengan tatapan aneh. Liao Lu sudah lama menduga bahwa burung gagak itu tidak akan pergi dengan mudah. Dia akan kembali, jadi dia tidak terkejut. Sebaliknya, Liao Lu tersenyum dan mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya, sebuah pecahan batu giok hijau seukuran jari terbang keluar, memancarkan cahaya hijau yang menawan dan kabur. Saat melihat burung gagak itu, dia melesat pergi dengan tergesa-gesa, mencoba mengambil pecahan batu giok hijau itu. Tetapi pada saat ini, Lin Bai memimpin dalam menangkap pecahan batu giok hijau di tangannya. Pada saat itu, pecahan-pecahan itu larut di telapak tangan Lin Bai dan menghilang.